Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP mulai gigit jari begitu ya. Bahkan ya elektabilitas Pak Ganjar sudah mulai nyongsep. Di satu sisi para pendukung-pendukung mereka begitu ya, para buzzer ya, semuanya begitu kan menfitnah ya. Kemudian menfitnah Anies Baswedan, menfitnah Pak Prabowo dan sebagainya begitu. Dan bahkan ya relawan-relawannya mengatakan ya Pak Ganjar dikeroyok oleh parpol begitu ya. Terus kemudian dizolimi dan sebagainya begitu kan. Kan aneh begitu. Jadi mereka lah, cara-cara mereka lah untuk ya menarik simpatisan kepada masyarakat seperti itu. Merasa dizalimi dan sebagainya begitu. Dan tidak heran bahwa hari ini kalau kita melihat bahwa ya Pak Ganjar hari ini sudah mulai keliling kemana ke sini begitu kan. Mengikuti rekam jejak apa yang dilakukan Anies Baswedan. Ya, ke kiai, dia ke kiai, ke nelayan, dia ke nelayan dan sebagainya begitu. Pada akhirnya PDIP sudah mulai gigit jari begitu kan. Masa iya begitu kan? Di internal koalisi saja begitu kan. PDIP dengan dengan P3 sudah mulai memanas begitu ya. Katanya yang P3 mengatakan ya Sandi harus menjadi cawapres dong. Kalau tidak menjadi cawapres mending bubar aja. Lalu kemudian PDIP mengusir, silakan keluar. Katanya begitu ya. Artinya apa? Artinya melihat dari internal koalisi saja sudah amburadul seperti ini begitu kan. Wise ya, menurut saya pribadi mending Pak Ganjar nyerah aja deh untuk menjadi calon wakil presiden. Begitu, biar diganti yang lain aja begitu kan. Lihat saja sepekan yang lalu begitu kan ya, Budiman Sujatmiko sudah beralih ya dukungan kepada Pak Prabowo di situ begitu. Di satu sisi banyak yang kemudian simpatisan, relawan-relawan Pak Jokowi sudah bersatu mendukung Pak Prabowo. Jadi artinya apa? Artinya selama ini PDIP sudah mulai gigit jari begitu kan. Ya, wajar kalau sekarang agak mulai marah begitu ya. Tetapi bahkan para buzzer itu luar biasa begitu kan ya. Cari simpatisan bagaimana begitu kan. Seolah-olah Ganjar ini harus didukung, punya masa banyak. Tapi tahu-taunya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan. Ini pertarungan yang sangat-sangat luar biasa asiknya begitu kan. Di satu sisi kalau kita melihat data yang ada dari koalisi parpol begitu bahwa kalau Pak Ganjar dikeroyok begitu kan, lihat saja begitu. Dari dari Pak Prabowo saja begitu kan ya, itu 260 kursi begitu. Kalau kita melihat data yang ada begitu kan, Gerindra itu 78 ya, Golkar 85, terus PAN 44, PKB 58 kursi, total 265. Artinya ini adalah koalisi yang gemuk, ngatakan seperti itulah oleh para pendukung Pak Ganjar. Di satu sisi dia mengalibi lagi begitu kan ya. Alibinya begini. Di 2014 ya Pak Jokowi begitu kan dengan Pak Prabowo kurang apa coba bayangkan. Pak Prabowo itu partai luar biasa di segitu begitu, banyak yang mendukung di situ, tapi tahu-taunya yang menang Pak Jokowi, katanya begitu. Dan itu Pak Jokowi bukan Pak Ganjar begitu kan. Kalau Pak Ganjar hari ini begitu, lihat saja begitu kan, mau pencitraan sana sini di demokrasi modern sudah tidak laku seperti zamannya Pak Jokowi 2014. Kan begitu logika kita begitu kan. Sekarang musim berganti di situ begitu. Pada akhirnya apa? Ya, pada akhirnya nyongsep sedeh Pak Ganjar hari ini begitu. Masa mau disamakan dengan Pak Jokowi? Jauh di situ begitu kan. Karena awal pencitraan itu sebelum 2014 sudah melakukan pencitraan di masyarakat, masuk gorong-gorong sana sini, akhirnya orang terkesan. Tapi nyatanya 10 tahun yang lalu hal-hal seperti itu masyarakat sudah merasakan begitu kan. Kalau disamakan dengan Ganjar ya jauh begitu kan. Sangat jauh luar biasa. Sedangkan PDIP begitu kan. Ini PDIP ya Ganjar Pranowo itu 147 kursi begitu kan ya, P3 19 kursi ya, PDIP 128 kursi. Artinya kalau digabung menjadi 147 kursi. Ini menunjukkan bahwa apalagi yang didukung oleh PDIP itu adalah gerbong kosong begitu kan. Mengapa gerbong kosong? Bayangkan begitu ya. Di parlemen itu adalah angka terkecil P3 begitu kan.
Bisa saja nanti itu nyungsep ketika mendukung Pak Ganjar atau mengusung Pak Ganjar. Dan sekarang sudah tanda-tanda bahwa P3 sudah mulai nyungsep begitu kan. Kader-kadernya sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan. Banyak yang mendukung Pak Prabowo. Sebagian besar hanya elit-elit saja, ya petinggi-petinggi saja yang mendukung Pak Ganjar. Artinya apa? Wajar kalau PD mengatakan silahkan keluar. Karena sudah tahu gerbongnya, gerbong P3 adalah gerbong kosong. Ini sudah melihat di situ begitu kan. Apalagi nanti dalam pencapresan bisa saja bubar begitu kan di tengah jalan. Bisa saja keluar di situ begitu kan ya. Karena yang diperhatikan hari ini begitu kan ya. Seharusnya dari P3 itu adalah konstituen mereka begitu kan. Kalau akar rumputnya mendukung Anies Baswedan ya ikuti aja petinggi-petingginya begitu kan. Coba contoh aja begitu kan. PAN dan P3 hari ini partai terkecil begitu di parlemen begitu. Bagaimana kalau dua-duanya tidak lolos begitu kan? Itu artinya kita lihat bahwa proses dalam demokrasi dan bahkan dalam strategi Pak Ganjar hari ini sudah tidak relevan dengan perkembangan sekarang. Diibaratkan strateginya begitu kan yang ditawarkan Anies Baswedan itu adalah diibaratkan ya naik bus mereka, kereta cepat begitu kan. Diibaratkan naik kereta cepat Anies Baswedan ini, gagasannya, idenya di situ begitu kan ya. Tetapi kalau Pak Ganjar diibaratkan naik becak begitu kan, seolah-olah dia hanya mengikuti Anies Baswedan sana sini begitu kan. Bayangkan ketemu dengan nelayan, dia juga ikut ketemu dengan nelayan. Kok ikut-ikutan sih sebenarnya begitu kan? Banyak sekali pro dan kontra di itu begitu. Ditambah lagi partai-partai yang kemudian ya tidak ada di parlemen atau non parlemen atau tidak lolos di situ seperti Hanora, Perindo dan sebagainya begitu kan. Ya sebagai apa dampaknya kepada masyarakat karena partai-partai mereka kecil begitu kan. Di satu sisi kan seperti itu begitu. Bahkan ya yang diributkan sudah mulai memanas begitu kan. Koalisi partai PDP dan P3 sudah mulai memanas ya. Yang satunya menginginkan Sandi harus menjadi wakil presiden, satu sisi Bu Megawati atau PDP tidak mau begitu kan. Karena apa? Karena yaitu gerbong kosong begitu kan. Akankah ini di PHP? Akankah ini kena prank? Bisa saja begitu kan ya. Dan sekarang mulai agak merebut ya tokoh-tokoh NU begitu kan. Ya seperti Menteri Agama ya Khalil Qaumas mulai disorot untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar. Banyak muncul spekulasi itu. Saya kira ditambah lagi dengan Menteri Agama begitu kan ya Khalil Qaumas untuk menjadi wakil presiden. Semakin kekalahan semakin sudah terlihat di mata kita sendiri bahwa Pak Ganjar akan nyungsep begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang lain ya seharusnya untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar begitu kan. Bahkan itu sangat luar biasa dukungannya begitu. Dan bahkan katanya begitu kan yang muncul hari ini begitu bahwa Pak Ganjar itu dikeroyok begitu kan. Dikeroyok oleh parpol di situ katanya begitu. Padahal jelas di situ melihat bahwa yang dikeroyok itu sebenarnya kan koalisi perubahan sejak dulu begitu. Bayangkan begitu ya. Sampai sekarang itu kan orang-orang ya atau partai-partai besar enggan untuk mendukung Pak Ganjar di situ karena yang ditawarkan seperti itu aja begitu kan. Ya harus PDIP yang berkuasa. Bayangkan begitu ya. Di tubuh koalisi itu begitu harus PDIP yang berkuasa. Maka enggan orang-orang di luar sana begitu, apalagi partai-partai besar begitu untuk bergabung begitu kan. Padahal koalisi itu adalah ya kita sama-sama mengusung di situ begitu kan. Walaupun kadernya dari PDIP, setidaknya kan bukan menjadi ketua karena sudah dia didukung untuk menjadi capres begitu kan. Setidaknya kan legowo begitu kan. Masa harus menjadi penguasa lagi begitu kan ya? Seolah-olah menjadi ketua di situ begitu dalam koalisi. Ini kan bagi mereka orang kan enggan untuk melihat ini semua begitu kan. Itulah akibatnya begitu ketika orang begitu ingin berkuasa begitu kan ya secara internal partai tapi tiba-tiba ini kan bentuk koalisi begitu semuanya harus dengan kesepakatan kebersamaan tidak ada ketua dalam koalisi begitu kan begitu logika kita begitu. Dan sekarang mulai ya ke Jawa Timur karena Anies Baswedan sudah ke Jawa Timur begitu kan. Sekarang ya mulai ya Pak Ganjar ya dekat dengan Mbak Yeni di situ karena Mbak Yeni satu-satunya adalah orang yang kemudian ya
diincar oleh Partai Nasdem untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Dan sekarang ke Jawa Timur, ya, sowan ya ke kediaman Mbak Yeni di situ begitu kan, bertemu dengan para keluarga di situ begitu. Dan anehnya begitu kan, ketika Mbak Yeni ditanya oleh wartawan, Mbak Yeni apakah siap untuk menjadi cawapres dari Pak Ganjar? Jawabannya apa begitu? Sangat luar biasa begitu kan. Jawabannya adalah bahwa masa saya mau diajak lari-lari? Artinya seperti itu begitu kan. Ya, kalau kita melihat dari jawaban Mbak Yeni sudah menolak jauh begitu kan untuk menjadi cawapres Pak Ganjar. Karena mungkin sudah tahu Pak Ganjar itu tidak bisa menang dalam Pilpres di 2024. Kan begitu logikanya begitu kan. Mulai di Jawa Timur begitu kan, karena Anies Baswedan berada di Jawa Timur, lalu kemudian sowan ke Mbak Yeni begitu kan, lalu kemudian dikaitkanlah bahwa Mbak Yeni harus menjadi wakil dari Pak Ganjar. Banyak spekulasi dari dukungan mereka begitu ya kepada pendukung-pendukung Pak Ganjar, mulai dikaitkan dengan Mbak Yeni, tokoh NU mendukung Pak Ganjar dan sebagainya dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Ini ditanya siap ya cawapres Ganjar, Yeni Wahid ya mau ngajak lari ya. Itu kritikan luar biasa dan bahkan ya sudah sepakat semuanya mungkin ya dari pendukung-pendukung Pak Ganjar ya, Ganjar Yeni semuanya begitu. Apakah ini menjadi rebutan dengan Partai Nasdem? Saya kira tidak begitu kan. Di satu sisi ya Mbak Yeni elektabilitasnya juga kecil begitu kan ya di satu sisi, tapi kita lihat bahwa perkembangan politik itu kan dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Dan bahkan ini aneh menurut saya pribadi. Anehnya apa begitu ya? Kenapa begitu ya PDIP sekarang itu tidak dilirik oleh parpol-parpol yang lain? Padahal sama-sama koalisi pemerintah Pak Jokowi begitu kan. Mungkin akibatnya ada kingmaker luar biasa begitu sehingga tidak menginginkan PDIP berkuasa. Karena apa? Karena satu sisi sudah terbukti ya dampaknya petugas partai itu sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan harus pro mereka, kebijakan-kebijakan tidak pro mereka akan disentil dan sebagainya. Bisa saja hal itu terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya ya Pak Jokowi mulai menanggapi bahwa ya koalisi dari Partai Golkar dan PAN itu bukan dari Pak Jokowi katanya begitu. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongi dengan berbagai data yang ada, dengan spekulasi yang ada, maka menunjukkan bahwa ada kekuatan besar peran Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu. Jadi tidak bisa menutupi kemungkinan hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan di situ ada yang berkomentar begitu, P3 itu gini amat ya nasibnya, demi bela Sandiaga Uno ya, lebih baik gabung ke koalisi perubahan. Yang diperlukan adalah koalisi setara, bukan yang satu merasa powerful dan menganggap yang lain ya inferior ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat hal ini begitu seolah-olah P3 ini dianggap kecil, tidak ada gerbongnya sama sekali ya. Tahu-taunya ya diusir di sana. Silakan kalau mau cari itu. Tapi pada hakikatnya tahu sendirilah bahwa ya Pak Sandi itu nol prestasinya begitu kan. Bahkan survei-surveinya tidak naik di situ begitu. Mungkin PDIP melihat itu begitu. Apa yang terjadi? Mulai memanas di situ begitu ya. Di internal koalisi saja sudah mulai memanas. Bagaimana untuk memenangkan strategi politik hari ini? Udahlah nyerah aja begitu kan ya, ganti yang lain. Kalau Puan saya kira naik begitu kan ya. Ditambah lagi begitu saking parahnya PDIP hari ini begitu kan ya, di koalisi partai P3 dengan PDIP begitu, bahkan ada kabar bahwa ya kader sayap P3 sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan, bahkan ketua umumnya begitu kan sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan. Ya, apakah tidak gigit jari kalau seperti ini begitu kan? Apakah tidak meresahkan begitu kan? Ya, sudah saatnya PDIP hari ini bangkit katanya begitu di satu sisi. Pada hakikatnya PDIP sudah tidak punya kekuatan ya untuk bertempur dengan parpor-parpor yang lain. Sudah yang lain parpor-parpor yang lain ya simpatisan yang lain sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu kan. Mau ya gerak apa yang lebih cepat lebih instan yang harus kita elektabilitas Pak Ganjar harus naik? Saya kira sudah tidak ada, mentok di situ sudah begitu kan. Ya, maka saya sarankan bahwa Pak Ganjar nyerah aja untuk menjadi capres di situ begitu, ganti yang lain begitu kan. Atau setidaknya gabung saja kepada Anies Baswedan. P3 akar rumputnya sudah kepada Anies Baswedan di situ begitu. Ini kan sangat menarik pertarungan politik di 2024 nanti begitu ya. Bisa saja ya
ya tidak masuk 2 putaran dan sebagainya begitu. Dan bahkan ada salah satu kabar sudah menunjukkan bahwa Pak Ganjar katanya menang tipis begitu kan. Kalau sudah sekarang menang tipis begitu kan, ngapain kita harus bertempur begitu kan? Itu setidaknya Anies Baswedan dengan Pak Prabowo itu sudah masuk ya di putaran kedua begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Itu kan aneh. Apalagi wah ini menurut saya pribadi benar-benar gigit jari PDIP hari ini begitu ya. Mungkin kata Ade Armando begitu ya, terlalu arogan lah, kira-kira seperti itu, ingin menguasai dalam koalisi itu begitu. Padahal setidaknya kalau koalisinya dari kader PDIP kan mau bergabung dengan siapapun kan sah-sah aja begitu kan di satu sisi. Ditambah lagi kader PDIP begitu kan ya, Bupati Banyumas begitu kan. Ini kocak habis begitu. Ketika dia tanya kepada mahasiswa, kepada maba di situ begitu kan, apa ya Anda pilih untuk masa depan pemimpin bangsa kita di 2024 ini? Jawabannya apa begitu? Yaitu adalah Anies Baswedan. Padahal 3 mahasiswa ya untuk ditanya begitu di situ jawabannya Anies Baswedan. Apakah tidak menjadi tamparan kepada PDIP begitu kan? Bahkan ya Bupati Banyumasnya geluh di situ begitu ya. Karena jawaban mereka itu adalah bukan Pak Ganjar begitu. Dan itu ditertawakan di situ begitu kan. Begitu luar biasanya begitu. Itu juga di satu sisi menjadi tamparan. Akar rumput mahasiswa saja mendukung Anies Baswedan begitu kan. Apalagi kelompok-kelompok yang lain. Saya kira seperti itu begitu. Ya mesti ya ada sih sebenarnya pendukung-pendukung Pak Ganjar yang militan. Ya Ganjarian ya dan sebagainya begitu. Tetapi dia kan tidak punya masa begitu. Bayangkan begitu. Ganjarian sekarang banyak yang keluar di situ begitu kan. Akibat apa? Ide dan gagasan selama ini yang dimunculkan oleh Pak Ganjar kepada relawan-relawannya dan simpatisannya itu seolah-olah tidak memberikan harapan untuk kemajuan bangsa dan negara. Hanya pencitraan sana-sini begitu. Lihat saja begitu. Hanya ribut di media sosial begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Bayangkan dengan yang lain. Pak Prabowo itu mencari orang yang kemudian ya dianggap pas atau menerima untuk mendukung Pak Ganjar atau Gerindra di situ begitu. Sedangkan PDIP, sedangkan relawan-relawan yang lainnya begitu kan ya seolah-olah menyeleksi ya lawan mereka begitu kan. Jadi enggan untuk melanjutkan itu begitu atau pendukung Pak Ganjar itu begitu. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan bahkan saya kira inilah jawaban hari ini PDIP bahwa tidak selamanya berkuasa. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi perlu diingat bahwa ya banyak parpol begitu yang mendukung belum tentu menang begitu kan. Karena semuanya tergantung dari masyarakat. Bisa saja spekulasi ini dibandingkan dengan data 2014 bahwa Pak Jokowi di situ kurang apa coba begitu. Tapi ini Pak Ganjar dan Pak Jokowi kan beda begitu kan. Ini bukan Pak Jokowi begitu, tapi ini Pak Ganjar begitu ya. Yang mengurus 2 periode saja di Jawa Tengah sudah gagal, apalagi memimpin bangsa kita skala nasional dan bahkan internasional. Kan begitu logikanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton channel Honda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda di Podcast Rakyat ini.